Kata-kata bijak Islami, motivasi yang menyejukkan hati. Berjalan pada jalannya, maka pasti ia akan sampai pada tujuannya. Ilmu pengetahuan di waktu kecil itu, bagaikan ukiran di atas batu. Bukanlah anak yatim itu yang telah meninggal orang tuanya, tetapi sesungguhnya yatim itu adalah yatim ilmu dan akhlak. Ilmu tanpa agama adalah suatu kecacatan, dan agama tanpa ilmu merupakan kebutaan. Kegagalan adalah cara Allah untuk mengatakan bersabarlah, karena aku memiliki sesuatu yang lebih baik untukmu saat waktunya tiba. Jangan berduka, apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain. Jalaluddin Rumi. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Qs At-Taubah 40. Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian takdir dari Allah dengan senang hati. Ali bin Husain. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu. Ali bin Abi Thalib. Mereka yang terlalu dalam terluka, disebabkan terlalu jauh meninggalkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kebesaran seseorang tidak diukur dari kekuatannya, tapi diukur dari bagaimana dia berdiri tegap setiap kali dia terjatuh. Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian takdir dari Allah dengan senang hati. Ali bin Husain. Sungguh engkau diciptakan bukan untuk membalas orang yang menyakitimu, kewajibanmu hanyalah bersabar. Karena sabar merupakan adabmu kepada Allah SWT. Al-Habib Ali Al-Jufri. Dosaku sangat membebaniku, tetapi ketika aku mengukurnya dengan rahmat-Mu, ya Allah, ampunanmu lebih besar. Imam Syafi'i. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Buya Hamka. Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya. Nikmat yang paling berharga selepas nikmat iman dan Islam, adalah memiliki sahabat yang soleh. Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya, meskipun ia tidak mengamalkannya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi oleh dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan hari ini, bahagia masa depanmu. Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki. Berdoalah, Allah mendengarmu. Bersabarlah karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat. Allah selalu menjawab doamu dengan 3 cara. Pertama, langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu. Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita menyesali apa yang belum kita capai. Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan baik, terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa sulit.
Jangan sekali-kali merasa malu memberi walaupun sedikit, sebab tidak memberi sama sekali pasti lebih sedikit nilainya. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah. Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Setiap napas baru yang Allah izinkan untuk kamu ambil bukan hanya berkah, tetapi juga tanggung jawab. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah, justru sebaiknya bersedekahlah untuk bisa membuka pintu rezeki dan juga harta. Bersyukurlah atas yang kamu miliki saat ini, karena masih banyak orang di sekeliling kamu yang masih kurang beruntung. Kita tidak akan pernah kalah sampai kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena sesungguhnya tidak ada paksaan dalam beragama. Sabar dan bisa mengikhlaskan sesuatu yang telah pergi adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan. Rahasia kebahagiaan itu ada dalam 3 hal: bersabar, bersyukur, dan ikhlas. Jangan terpesona dengan kehidupanmu di dunia sehingga meninggalkan kehidupan akhirat. Imam Syafi'i. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 216. Kalau bukan karena Allah yang memang menutup aib kita, dan menyuruh kita menutup orang lain, kita semua penipu, lantaran menutup aib kita sendiri, dan pembohong karena menutupi aib orang lain. Hussein Jafar Al-Hadar. Al-Quran itu bisa dibaca siapa saja, dipahami yang berilmu, dan dihayati dengan hati. Semua dapat pahala tergantung levelnya, membaca, memahami, dan menghayati. Bahkan sekedar pegang saja, kamu sudah dapat pahala, jangan nunggu Ramadan. Hussein Jafar Al-Hadar. Yang paling aku takutkan adalah ketakutanku pada diri sendiri, kepentinganku, nafsuku, dan golonganku. Karena itu, dalam tasawuf, yang harus pertama kau urus dan kendalikan adalah egomu. Hussein Jafar Al-Hadar. Guru adalah siapa saja yang mengajariku walau sehuruf. Maka, berakhlaklah pada siapapun, karena bisa jadi ia gurumu yang tidak kamu sadari. Hussein Jafar Al-Hadar. Meninggalkan kesan yang baik lebih penting dalam dakwah ketimbang menyampaikan pesan yang baik. Hussein Jafar Al-Hadar. Ibadah adalah seni merayu Tuhan untuk mengetuk pintu hatinya. Hussein Jafar Al-Hadar. Pembenci memikirkan yang dibenci, maka hidupnya selalu suram. Pecinta memikirkan yang dicinta, maka hidupnya selalu cerah. Hussein Jafar Al-Hadar. Ibadah termulia adalah memasukkan rasa bahagia pada hati orang lain. Hussein Jafar Al-Hadar. Ciri dari kelalaian manusia ialah ketika ia seringkali mengeluh ketika menerima ujian pun jarang bersyukur ketika mendapatkan nikmat yang luar biasa. Dunia hanyalah satu tetes nikmat Allah di antara lautan nikmatnya. Jadi, apakah kamu puas hanya dengan memiliki dunia? Bila tak kunyatakan keindahanmu dalam kata, kusimpan kasihmu dalam dada. Jalaluddin Rumi. Semoga video ini bermanfaat buat motivasi teman-teman dan maaf jika video ini banyak kekurangan.
Jangan lupa like, share, komen dan subscribe kawan, karena subscribe dan like itu gratis.